Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas Biologi B akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Source to Sink Transport of Sugar and Regulation by Environmental Factor. Berikut adalah members of the group dan job desk. Pengangkutan gula dalam floem. Konsep transport zat larut dalam floem yaitu aliran massa, di mana perbedaan tekanan hidrostatis dalam floem antara tekanan tinggi dan tekanan rendah menyebabkan adanya pergerakan getah. Gula utama yang ditemukan pada pengangkutan ini adalah sukrosa. Selain sukrosa, ditemukan juga gula dalam bentuk poliol, terutama sorbitol dan monitol, dan oligosakarida. Transporter spesifik yang terlibat dalam pergerakan sukrosa yaitu sitoplasma dan organel, dan dapat disebut sebagai pengatur utama fluks gula. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri yang merupakan gambaran proses pengangkutan gula dalam floem. Gambar sebelah kanan atas menunjukkan proses pergerakan sukrosa dari source. Proses pergerakan sukrosa akan melewati sel mesofil yang ditunjukkan oleh tulisan MC. Kemudian sel parenkim floem yang ditunjukkan oleh PP dan sel perantara yang ditunjukkan oleh CC. Pergerakan sukrosa dapat melewati dua jalur, yaitu jalur simplastik dan apoplastik. Pergerakan sukrosa dari jalur simplastik yaitu sukrosa hasil dari penyimpanan pati dalam kloroplas ditransfer ke sel parenkim floem, kemudian sukrosa diubah menjadi bentuk yang lebih besar yaitu RFO, dengan adanya penambahan residu galaktosil di dalam sel perantara. RFO tidak akan bisa kembali ke sel parenkim floem dan akan masuk ke dalam sel sieve tube. Selama proses sukrosa melewati tiap sel, sukrosa akan pindah melalui plasmodemata yang memungkinkan adanya proses difusi antar sel. Kemudian jalur apoplastik yaitu sukrosa masuk dalam bantuan fasilator suite. Fasilator suite ini merupakan transporter yang memusatkan gula di sel perantara atau sieve tube dengan menghilangkan gradien proton yang dibentuk oleh H+ atau ATPase pada sel yang sama. Energi yang diperlukan untuk melakukan transport bersama disediakan oleh ATPase pemompa atau H+, yang ditunjukkan oleh lingkaran hitam, yang kemudian akan membentuk gradien proton dan potensial transmembran yang diatur oleh saluran kalium tipe AKT2/3 yang ditunjukkan oleh lingkaran putih. Selanjutnya, sukrosa yang telah masuk dalam sieve tube kemudian ditransfer ke sel tujuan. Selama proses ini, tekanan hidrostatis dalam sieve tube sangat tinggi, dan air dalam silem akan ditarik masuk. Saat adanya tekanan hidrostatik yang lebih rendah, maka sukrosa akan dilepaskan. Hasil transport dapat dilihat pada gambar kanan bawah, di mana sukrosa yang dilepaskan akan diubah menjadi heksosa atau disimpan sebagai pati di dalam sel amiloplas atau akan diimport ke vakuola. Sukrosa yang melewati jalur apoplastik akan mengambil sukrosa oleh pembawa tertentu dan akan melewati sel wall. Dari sel wall, sukrosa baru akan diubah menjadi heksosa. Sedangkan pada jalur simplastik, sukrosa akan langsung diubah menjadi heksosa. Berikutnya adalah organ zinc. Organ zinc merupakan organ pada tanaman yang tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga menggantungkan dirinya pada pengiriman sukrosa atau bentuk karbohidrat lain dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tanaman dapat dianggap sebagai pabrik rangkaian sumber dan penyerap dengan kapasitas fiksasi karbon guna mendapatkan fotoasimilasi yang tersedia. Hal ini menciptakan sistem prioritas di antara zinc. Akar dan daun muda merupakan penyerap utama selama tahap perkembangan awal, sedangkan umbi, buah, dan biji menjadi penyerap utama selama tahap reproduksi. Agar tanaman mencapai perkembangan yang seimbang dan mengoptimalkan reproduksinya, prioritas akses ke fotoasimilasi perlu ditetapkan di antara organ zinc. Perubahan dalam partisi karbon dan peralihan jalur apoplastik dan simplastik terjadi sepanjang perkembangan dan sebagai respons terhadap lingkungan. Prioritas di antara zinc berkaitan dengan zinc strength atau kekuatan zinc. Yang mendasari kekuatan zinc adalah kemampuannya yang secara efektif menurunkan konsentrasi fotoasimilasi sehingga membentuk gradien tekanan hidrostatik yang menguntungkan baik source maupun zinc. Dalam hal ini, peran invertase dinding sel sering disorot dalam organ zinc karena kemampuannya untuk meningkatkan pembongkaran sukrosa menjadi heksosa. Pengangkutan fotoasimilasi bergantung pada pasokan source dan permintaan zinc. Kandungan sukrosa yang tinggi pada daun dapat memiliki efek penghambatan pada aktivitas SUT atau sucrose transporter sehingga menghambat pemuatan sukrosa ke dalam floem. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sukrosa pada aliran transpirasi daun bit yang dipotong. Para penulis berhipotesis bahwa
Konsentrasi sukrosa yang tinggi di jaringan vaskuler akibat penurunan kebutuhan zinc dapat menyebabkan penurunan muatan floem dan peningkatan kadar gula dalam sel mesofil yang akhirnya akan menurunkan regulasi fotosintesis. Berikutnya adalah faktor abiotik yang mempengaruhi floem. Pertama adalah cahaya. Cahaya memiliki efek langsung pada pemuatan floem melalui fotosintesis, sintesis sukrosa, dan penyediaan energi. Namun, cahaya juga berpengaruh pada anatomi zona pemuatan itu sendiri, bergantung pada apoplastik atau simplastik, dan respon terhadap pemindahan dari cahaya redup ke cahaya tinggi. Selain perannya dalam pertukaran nutrisi, pembesaran dinding sel karena cahaya juga dapat digunakan untuk melindungi sel floem dari patogen dan serangga. Berikutnya adalah NaCl. Tekanan garam akibat irigasi dengan kualitas air yang buruk dianggap sebagai faktor utama yang membatasi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Cekaman garam memiliki banyak kesamaan dengan cekaman kekeringan karena pada kedua kasus tersebut, efek utamanya adalah berkurangnya potensi air tanah di sekitar akar. Sedikit yang diketahui tentang efek stres garam pada translokasi sukrosa ke floem. Stres garam memiliki efek penghambatan pada fotosintesis, dan dalam banyak kasus menyebabkan gangguan pertumbuhan terutama pada daun. Ketahanan terhadap cekaman garam sering dikaitkan dengan sintesis poliol, karena poliol dianggap bertindak sebagai molekul yang aktif secara osmotik dan antioksidan. Ketika tanaman mengalami stres garam, kandungan poliolnya meningkat di berbagai organ. Poliol dianggap sebagai molekul utama bagi tumbuhan untuk mengatasi stres. Pada tanaman pengangkut poliol, peningkatan sintesis poliol terjadi bersamaan dengan peningkatan ekspresi gen yang mengkode pengangkut poliol yang terletak di floem. Peningkatan pengiriman poliol ke akar dapat berdampak positif pada metabolisme dan potensi air akar. Nah, faktor abiotik selanjutnya adalah efek lingkungan. Efek lingkungan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah defisit air. Kekurangan air merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi perkembangan dan hasil tanaman. Kekeringan ini menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan pada daun dan akar karena menimbulkan efek dehidrasi pada tanaman yang menyebabkan tanaman menjadi kering. Sebagian besar penelitian tentang efek defisit air pada metabolisme gula dan pemuatan floem adalah dengan adanya perubahan kadar karbohidrat sebab kekeringan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada daun jumlah sukrosa dan heksosa meningkat, sedangkan pada kadar pati menurun. Lalu selanjutnya adalah pengaruh defisiensi mineral. Menipisnya pasokan mineral dapat berdampak pada alokasi sumber tanaman. Kekurangan mineral ini dapat mempengaruhi fotoasimilasi baik secara langsung melalui pemuatan floem dan transport atau secara tidak langsung dengan menekan permintaan zinc. Akibat dari penghambatan pertumbuhan tanaman oleh kurangnya mineral ini menyebabkan konsentrasi gula meningkat pada floem. Lalu selanjutnya adalah respon terhadap pembatasan nitrat. Penelitian ini menunjukkan bahwa nitrogen mempengaruhi distribusi gula di seluruh organ tumbuhan. Kekurangan nitrogen ini menyebabkan akumulasi karbohidrat di daun dan tingkat karbon yang lebih tinggi dialokasikan ke akar. Gula yang terakumulasikan dalam daun tanaman yang kekurangan nitrogen menyebabkan berkurangnya fotosintesis. Lalu selanjutnya adalah respon terhadap pembatasan fosfor. Fosfor merupakan hara mineral pembatas kedua yang paling banyak untuk produksi tanaman setelah nitrogen. Kekurangan fosfor pada sel mesofil daun berpengaruh langsung pada fotosintesis melalui ketersediaan Pi dalam kloroplas dan menyebabkan berkurangnya asimilasi karbon. Lalu selanjutnya adalah respon terhadap defisiensi magnesium dan kalium. Kekurangan magnesium dapat mengurangi pertumbuhan daun lebih besar daripada pertumbuhan akar. Hal ini juga berdampak pada ekspor sukrosa ke akar dan mempengaruhi pemuatan sukrosa floem. Selain itu, konsentrasi gula tinggi pada daun tanaman yang kekurangan kalium tidak mendorong peningkatan kandungan gula dan pertumbuhan akar. Faktor abiotik selanjutnya adalah efek suhu rendah. Temperatur yang rendah dapat mempengaruhi pengangkutan gula pada floem. Jadi ketika bagian tangkai daun secara progresif terkena suhu rendah, maka transport floem akan berhenti sementara. Selanjutnya adalah efek karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida pada atmosfer ini memiliki efek langsung pada fotosintesis tanaman. Peningkatan karbon dioksida ini meningkatkan laju fotosintesis, produksi karbohidrat, dan transport floem.
Lalu selanjutnya adalah efek polutan tanah dan udara. Efek ini juga terbagi dari beberapa macam. Yang pertama adalah pengaruh kadmium. Jadi, degenerasi foam dapat terlihat pada tanaman yang terkontaminasi oleh kadmium. Lalu selanjutnya adalah pengaruh ozon. Ozon dapat menyebabkan perubahan alokasi karbon. Selain itu, dampak utama ozon adalah pengurangan muatan floem yang memiliki keterkaitan dengan kerusakan oksidan pada plasmodesmata dalam sel mesofil atau floem. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh sulfur. Sulfur yang menumpuk di jaringan daun dapat menyebabkan gangguan pada mekanisme fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Kemudian faktor biotik. Di sini faktor biotik yang mempengaruhi yaitu yang pertama mikroba mutualistik dan patogenik, kedua virus, ketiga kutu daun, dan keempat tumbuhan parasit. Faktor biotik yang pertama yaitu mikroba mutualistik dan patogenik. Perlu diketahui bahwa mikroorganisme yang ada di dunia ini hidup dengan dua cara, yakni mutualisme dan patogen. Contoh yang hidup secara mutualistik yaitu mikoriza, sedangkan yang patogen adalah biotrofik, hemibiotrofik, dan nekrotrofik. Mikroorganisme sendiri telah berevolusi untuk menghindari, menekan, atau melewati pertahanan tumbuhan dan mengalihkan nutrisi untuk pertumbuhan mereka. Di sini nutrisi utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme yaitu gula, yang dimana mereka mendapatkan dari tanaman inang. Kemudian, mikroorganisme mutualistik dan patogenik memiliki strategi yang berbeda untuk mendapatkan nutrisi dari inang. Misalnya, mikroorganisme mutualistik itu dapat tumbuh di dalam tanaman melalui antarmuka yang kompleks dan haustoria masing-masing. Sebaliknya, patogen nekrotrofik mengeluarkan racun dan menghasilkan enzim hidrolitik yang berfungsi untuk membunuh sel inang. Kemudian mikroba dapat menguasai Golgi open dan sink organ sehingga hal ini mengganggu keseimbangan Golgi sink organ. Kemudian jamur biotrofik misalnya karat dan embun tepung itu membangun hubungan makan jangka panjang dengan sel hidup inangnya melalui haustoria. Haustoria sendiri adalah struktur dinding sel yang menembus yang tetap membuat protoplas sel inang itu tetap utuh dan membuat antarmuka plastik tempat pelepasan nutrisi inang tersebut diserap oleh jamur. Kemudian faktor biotik yang kedua adalah virus. Virus berada di simplas sel inang. Dalam hal ini sel inang adalah tumbuhan yang menyebabkan virus dapat menginfeksi jaringan sistematik melalui kontinuitas simplas. Kontinuitas simplas itu dibentuk oleh plasmodesmata dan sistem translokasi jarak jauh fluid. Infeksi virus melibatkan movement protein atau MP virus yang mengubah ukuran plasmodesmata. Nah, dengan berubahnya ukuran plasmodesmata ini, virus dapat mengeksploitasi fotoasimilasi yang terjadi pada plasmodesmata, sel penengah, dan sel tumbuhan. Hal ini berdampak pada sinyal dan alokasi karbohidrat yang terpengaruh selama adanya infeksi virus. Kemudian metabolisme tumbuhan menjadi berubah karena adanya infeksi virus yang menggunakan ekspresi transgenik MP virus atau movement protein virus. Perubahan tersebut seperti metabolisme primer tumbuhan, akumulasi pati, dan gula larut, serta penurunan fotosintesis. Daun adalah sink tambahan yang dapat mengubah alokasi asimilasi di seluruh tingkat pabrik. Kemampuan kutu daun yaitu dalam menyelidiki floem dan memanipulasi jaringan tanaman. Kutu daun memiliki istilah yaitu alat pembuat lubang pada jaringan saluler dan indikator sifat fisikokimia dari lingkungan mikro. Kemampuan lainnya yaitu merasakan sukrosa dengan konsentrasi pH dan pH yang tinggi, yaitu digunakan pada deteksi tabung saringan. Penurunan laju pemanjangan aksara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu penaikan asimilasi dan sinyal ekstra. Perubahan dramatis dalam alokasi karbon dan nitrogen ini diamati pada pengamatan kondisi ruang pertumbuhan menggunakan waktu investasi apit yang singkat. Pendekatan komplementer dibagi menjadi dua yaitu perubahan ekspresi gen yang terkait dengan metabolisme gula dan nitrogen dan peningkatan tingkat RNA dari sebuah MSC di jaringan investasi. Sismitik dampak investasi kutu terhubung dengan jaringan ini. Salah satu contoh dari kutu daun sendiri yaitu kutu daun Arabidopsis, yaitu Myzosperciaceae. Bisa dilihat dari tabel tersebut.
Tanaman parasit memiliki hubungan parasit yang berkaitan dengan jumlah tanaman inang. Tanaman inang tersebut akan mengalami hilangnya produktivitas yang dimiliki. Klasifikasinya terbagi menjadi dua, yaitu hemiparasit dan holoparasit, yang terbagi berdasarkan ada tidaknya klorofil yang dimiliki. Koneksi dengan inang dibangun di tingkat jaringan penghantar getah. Hubungan inang dan pembuluh flem ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Untuk aktivitas enzim yang berbeda, ini merupakan mekanisme parasit. Horoban C berpengaruh terhadap akumulasi polial dalam jumlah tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan potensial osmotik di bawah tanaman inang. Pembangunan haustorial dan koneksi kolam dengan garis toleran berpengaruh terhadap penurunan aktivitas interfase terlarut, sehingga terjadinya penurunan pertumbuhan. Molekul lain seperti protein dan makromolekul ditranslokasikan ke periferensi Aegyptiaca dalam melalui koneksi flem. Glyphosat sendiri berperan dalam penghambatan 5-enolpyruvylisikimat 3-fosfatase sintase, yaitu enzim kunci dalam jalur sikimator. Kesimpulannya, phloem memerankan peran penting dalam menghubungkan source dan sink dalam memasok gula, terutama gula dalam bentuk sukrosa. Pengaturan gula dalam phloem diatur sangat ketat dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Adanya perubahan lingkungan biotik maupun abiotik dapat memberi dampak dalam perubahan alokasi gula dalam tumbuhan tersebut. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.